Ahlan, berjumpa kembali sahabat-sahabat sekalian di channel Tadabbur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amalan saleh, keafiatan dan dilapangkan rezekinya dari setiap usaha yang kita lakukan. Ada hadis yang masyhur yang sering kita dengar yang biasanya disampaikan di awal-awal Ramadan. Hadisnya di Sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang puasa Ramadan imanan wa ihtisaban. Imanan wa ihtisaban. Ada dua kriteria. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Ma di situ adalah dosa-dosa, ya. Baik, kita akan coba kulik ya dua bagian iman dan ihtisab. Kriteria pertama adalah iman. Tentu iman yang dimaksud adalah seorang muslim, seorang mukmin yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jika ada orang non muslim, ya, orang kafir yang ikut berpuasa, ya, dengan alasan toleransi mungkin atau ingin, kesehatan, maka ya orang yang seperti ini, tidak masuk dalam kategori kriteria hadis ini, ya, termasuk dalamnya orang-orang munafik, ya. Atau mungkin bahkan kita bisa tarik lebih luas ya, bagaimana dengan amal-amal, kita dapati kadang-kadang ada orang-orang yang, non muslim, ya, yang katanya akhlaknya baik, muamalahnya baik, suka menolong orang lain, ya, datang ke tempat-tempat musibah, tempat-tempat bencana, dia memberikan bantuan, ya, sebagian orang kasihan. Masa orang-orang seperti itu, tidak mendapatkan pahala atau bahkan masuk ke dalam neraka, tidak masuk surga? Ya, tentu kita jawab, iya betul, ya, surga dan neraka bukan kita yang menentukan, surga dan neraka yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berita kepada kita, mengabarkan kepada kita, mari kita nukilkan apa yang Allah katakan, ya. Kita tidak bisa menentukan, yang bisa menentukan Allah, karena surga milik Allah, neraka milik Allah, ya. Satu contoh di antaranya adalah surat, Ibrahim ayat 18. Ya, kita lihat surat Ibrahim ayat 18. Ya, ini sudah, kita sampai pada ayat, surat Ibrahim ayat 18 ya. Kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina kafaru birabbihim a'maluhum karamadin ishtadat bihir rihu fi yaumin 'asif. La yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai'. Dzalika huwadh dhalalul ba'id. Permisalan orang-orang kafir bi rabbihim, kepada Tuhan mereka. Jadi permisalan orang-orang yang kafir kepada Tuhan mereka, a'maluhum, amal-amal mereka itu karomadin, seperti debu-debu, ishtaddat bihir rihu fi yaumin 'asif, yang berhamburan berterbangan disebabkan dengan asif. Asif itu badai. Jadi bukan cuma ditiup-tiup tapi badai. Ya, la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai'. Mereka sudah tidak mampu lagi, tidak akan bisa lagi menjaga, tidak tertinggal intinya mimma kasabu 'ala syai', dari apa yang dia usahakan itu. Tidak tersisa, seperti debu berterbangan. Dzalika huwadh dhalalul ba'id. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh. Ya, sesat artinya dia beramal tapi tidak beriman ya. Itu iman dimaksud adalah iman yang absah, yang sah ya, yang sah yaitu yang dibawa oleh nabi terakhir. Ya, jadi begitu, clear ya. Clear bahwasanya apa? Hanya orang-orang, berkenaan dengan orang kafir tadi selesai. Ya, surga dan neraka adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menentukan si fulan di surga, si fulan di neraka, tidak bisa. Ya, kita hanya bisa menyampaikan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, dan apa yang Allah katakan tadi sudah kita dengar bersama. Jadi harus dengan iman. Lalu ada pertanyaan, "Nah, kalau begitu di mana keadilan Allah? Masa orang berbuat baik, akhlaknya baik, kemudian nanti dia di neraka?
Ya, kita jawab, Allah Maha Adil. Allah itu Maha Baik, ya. Jadi tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang non muslim, orang-orang kafir yang berbuat kebaikan akan Allah balas dengan kebaikan pula. Tapi kebaikan dunia. Karena apa? Karena akhirat dia tidak mengimaninya atau dia mengimani dengan iman yang salah. Ya juga termasuk orang-orang kafir. Karena orang-orang Ahlul Kitab dimasukkan dikategorikan orang-orang kafir meskipun dia beriman kepada eh, akhirat, ya, tapi keimanannya salah, ya. Jadi dia akan mendapatkan balasan. Ya, apa balasannya? Dapat pujian dari manusia, mendapat kedekatan manusia, mendapat kemudahan-kemudahan dari manusia, ya, ditinggikan namanya, dipuji-puji dia, ya, bahkan mungkin mendapatkan jabatan-jabatan tertentu karena eh, sikap sosialnya, ya, dan seterusnya dari hal-hal duniawi. Jadi clear insyaallah berkenaan dengan iman. Kemudian yang kedua, ihtisaban. Ihtisaban artinya berharap pahala. Ya, ada yang mengatakan kita tidak boleh beramal ya, karena berharap surga, tidak boleh juga kita meninggalkan kemaksiatan karena takut neraka. Ya, karena kedua hal itu adalah kesyirikan. Ya, tentu ini keliru. Ya, kenapa? Karena berharap apa-apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itulah ikhlas. Jadi ikhlas itu apa? Berharap sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari pahala-pahala, dari surganya, ya. Khawatir dari dosa, khawatir dengan nerakanya, itu adalah segala sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya, maka inilah ikhlas. Inilah ikhlas. Yang tidak ikhlas itu, yang tidak boleh adalah ketika dia puasa karena apa? Karena ya ingin sehat semata-mata, karena ya tidak enak dengan lingkungannya, baik lingkungan keluarga, lingkungan masyarakatnya atau lingkungan tempat kerjanya, maka dia ikut berpuasa. Ya, termasuk juga ibadah-ibadah yang lain, ini yang tidak ikhlas. Tapi ihtisab berharap pahala, ya, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala adalah keikhlasan. Ya, adalah keikhlasan. Tapi kita harus sadar juga, harus paham bahwasanya apa? Bahwa amal kita bukanlah barter surga. Ya, kenapa? Karena kita masuk surga itu semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan kita dapatkan kecuali kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan ridho kalau kita mengerjakan ketaatannya, menjauhkan larangannya, ya. Jadi kenapa ada orang sholat fardu, kemudian sholat sunnah, ya, kemudian puasa Ramadan, puasa sunnah juga, zakat, kemudian sedekah juga, ya. Itu yang akan menentukan derajat kita di akhirat, bukan barter kita dengan surga, ya. Begitu. Jadi sekali lagi perkataan yang menyebutkan bahwa tidak boleh berharap, surga karena ibadah berharap surga, meninggalkan maksiat karena neraka, ya, itu adalah perkataan yang ringkih, yang lemah, ya, yang seolah-olah zahirnya benar tapi hakikatnya salah. Kenapa? Karena sama dengan ya mengatakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjebak kita. Bagaimana menjebak kita itu? Iya. Allah mengatakan innalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Berapa banyak ayat ini, ya. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, baginya ya surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, ya. Dijanjikan surga. Ya Rasulullah mengatakan fa idza sa'alta fas'alillah firdausal a'la. Jika kamu minta kepada Allah, mintalah firdaus, yang surga firdaus yang paling tinggi. Meminta. Ya, jadi begitu. Jadi, berharap apa-apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah keikhlasan, ya. Ketika kita menyadari bahwasanya semuanya itu adalah milik Allah, bukan ya secara sendirinya kita mendapatkan surga, ya, secara sendirinya dengan amal kita dijauhkan dari neraka, tidak, ya, begitu. Adapun dunia mengikut, dunia itu ikut. Ketika kita mengerjakan ketaatan, maka dunia kita akan ikut. Ya, Allah akan berikan rezeki ketika Allah sudah ridho pada kita, bukan hanya surga setelah kematian kita, ya, dunia pun akan Allah permudah dan itu sudah terbukti, ya, sudah terbukti oleh orang-orang yang menjalaninya,
ya, bagaimana kehidupan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan-kenikmatan, ya, bukan hanya dengan kenikmatan, eee, kelapangan rezeki, ya, maupun bentuk-bentuk yang lain, ya, jadi begitu. Wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil. Ya, sebagian ulama mengatakan dosa-dosa kecil. Kenapa? Karena dosa-dosa besar, ya, hanya bisa diampuni dengan taubat. Pernah mencuri, pernah berjudi, pernah minum minuman keras, pernah narkoba, pernah korupsi, pernah berzina, membunuh bahkan, ya, itu semua dosa-dosa besar yang hanya bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala ketika ditaubati, diinsafi, ya, dengan rasa penyesalan yang tulus, kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingat-ingat, ya, bukan dibicarakan kepada orang lain tapi diingat-ingat, ya. Bagaimana mengingatnya? Diingat kepada Allah Subhanahu, "Ya Allah, saya pernah begini ya Allah, ampuni saya ya Allah, saya menyesal ya Allah." Ya. Lalu kemudian apa? Kemudian kerjakan, amal-amal soleh, apa saja, baik sholat, puasa, yang sunnah-sunnah, sedekah dan membantu orang lain dan seterusnya. Ya, berbakti pada orang tua, semoga itu semuanya bisa, menjadi penutup dari, dosa-dosa yang pernah dilakukan. Wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, yang diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Walaupun di sana juga ada ulama yang mengatakan semoga, semoga dosa-dosa besarnya pun diampuni Allah Subhanahu wa taala. Semoga, ya. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat seperti yang kita minta, ya, dan puasa kita semakin berkualitas, ya, dengan dijadikannya kita orang-orang yang betul-betul beriman dan ihtisaban, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian, bila taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.